tadi special request ya Pak, di luar skenario ya. Kenapa saya minta sedikit warming up? Karena ini teman-teman nasinya sudah masuk ke lambung, sudah mulai bekerja teman-teman. Ya. Kalau nggak di-shake sedikit, itu bisa tidur semua. Oke? So thank you ya, thank you teman-teman, masih tetap penuh ya ruangan ini. Sekali lagi perkenalkan, nama saya Hadi Wang. Ya, ingat nama saya gampang sekali. Ingat Hadi, ingat. Ya, ingat ya. Sudah ingat dong? Sudah, pulang ya. Ingat Hadi, ingat. Oke ya, tepuk tangan buat di sini ya. Oke. Nah, tapi sebenarnya tepuk tangan ini bukan buat saya teman-teman. Bolehkah kita tepuk tangan buat para leader kita di sini? Para leader kita di sini. Karena mereka acara ini terselenggara. Saya sih cuma datang dan saya cuma sharing aja ya. So misi saya hari ini datang dari Jakarta pagi cuma satu teman-teman. Saya berterima kasih ya. Terima kasih ya. Saya mau terima dari Dr. Dandung dan saya mau kasih ke teman-teman lagi ya. Oke, so Pak Wibisono sudah kasih satu pesan yang sangat jelas ke saya. Hadi, saya mau kamu bicara keluar dari sini, mereka bisa menang tahun ini. Oke? Siapa yang mau menang tahun ini? Saya. Oke? Teman-teman, saya tidak akan banyak cerita ini dan itu, saya hanya akan fokus di beberapa hal saja. Saya akan fokus di beberapa hal yang saya, istri saya, kita berdua lakukan selama 6-7 tahun ini. Ya. Kita fokus lakukan apa yang kita kerjakan. Ada 2 poin penting yang mau saya kasih. Ya. Satu adalah apa yang harus kita lakukan tahun ini sampai akhir tahun. Satu, ya. Kedua, bagaimana kita melakukannya. Jelas ya teman-teman? Apa yang harus saya lakukan dan bagaimana saya melakukannya, jelas? Ya, kalau 2 poin ini hari ini teman-teman tidak dapat, sayang sekali ya. Tapi kalau tidak ada poin nomor 3 ini, sia-sia kita dapat 2 poin ini. Kalau poin nomor 3 ini saya tidak bisa berikan teman-teman. Poin nomor 3. Yang poin nomor 3 adalah tergantung teman-teman. Apa itu? Aktivitas. Bukan Pak. Yang poin pertama saya tadi bilang apa? Apa yang harus saya lakukan, betul? Poin kedua? Bagaimana? Tapi kalau tidak ada poin nomor 3 ini, Action. nomor 1 dan nomor 2 nggak penting sudah teman. Yes, action. Action itu adalah bagian dari bagaimana ya. Poin nomor 3 itu adalah kenapa Anda harus melakukannya. Saya ulangi lagi. Poin nomor 3 adalah kenapa Anda harus melakukannya. Itu sifatnya personal, tidak ada hubungan dengan saya. Tidak ada hubungan dengan apa yang akan saya sampaikan. Ngerti maksud saya teman-teman? Ya, why you want to do that? Kenapa Anda mau melakukannya? Itu bicara tentang goal Anda. Ya, mungkin itu buat anak Anda, mungkin itu buat istri, mungkin itu buat orang tua. Saya tidak tahu. Tapi poin nomor 3 itu adalah poin yang paling penting. Kalau poin nomor 3 itu ada plus yang poin nomor 1 tadi, nomor 2 tadi, teman-teman akan capai. Oke? Oke ya. Nah, tapi saya akan banyak cerita. Sepanjang sesi saya mungkin akan banyak cerita. Case study, apa yang kita lakukan, case study apa yang kita hadapin. Boleh? Boleh. Boleh ya? Nggak tidur janji? Ya. Janji ya? Oke. Ada. Oke. Nah, apa yang teman-teman lihat di gambar di depan? Bambu. Bambu. Saya mau cerita tentang bambu. Mau dengar? Ya. Semua pakai sepatu? Pakai ya. Siap-siap copotin sepatu sebelahnya, oke? Kalau kiri kanan Anda ada yang tutup mata, gunakan sepatu itu. Oh, tadinya masih nggak tahu maksudnya ya, oke? Jadi tujuan sepatu itu buat bangun kamu ya. Nah, oke, kita mulai cerita ya. Saya mau cerita tentang ada sebuah kisah tentang seorang anak muda ya. Anak muda ini namanya Takezo. Nah, dengar? Belum ya? Wah, syukurlah ya. Oke. So, Takezo ini adalah seorang pemuda yang di dalam hidup dia lakukan banyak hal. Dia lakukan banyak sekali usaha, tapi kelihatannya hidupnya ini banyak terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan dan banyak kegagalan. Oke? Dan suatu saat dia pernah berpikir begini, ya sudahlah, saya mau akhiri hidup saya. Saya mau selesaikan aja hidup saya ini. Oke? Saya nggak mau lanjutkan lagi hidup sosial saya. Saya tidak mau lagi berhubungan dengan orang. Saya mau mengakhiri hidup saya saja. Jadi sebelum dia melakukan itu, dia berpikir kayaknya saya harus bicara dengan seseorang. So dia pergilah ke satu hutan bambu. Karena di situ ada seorang yang sangat bijaksana yang namanya Takua.
Sampai di situ dia bilang ke Takwon, Takwon, bisakah kamu kasih saya satu alasan? Kenapa saya harus tetap melanjutkan hidup dan tidak menyerah? Kemudian Takwon bilang ke dia, Takezo, coba kamu lihat sekeliling kamu, apa yang kamu lihat? Kemudian si Takezo datang bambu. Yes. Tahukah kamu Takezo, ketika alam menanam yang namanya bambu, ya, ketika ditanam, tahun pertama bambu itu tidak tumbuh apapun, ya, bambu tidak tumbuh apapun. Tapi yang namanya lumut atau pakis itu tumbuh di mana-mana dengan cepat. Tapi si bambu mengatakan, aku tidak menyerah. Begitu juga tahun kedua, lagi-lagi tidak ada sesuatu yang tumbuh dari bambu tersebut, ya. Dan pakis makin tumbuh merajalela di seluruh hutan, makin penuh, ya. Dan bambu mengatakan, aku tidak menyerah. Begitu juga tahun ketiga dan tahun keempat, tidak ada apapun yang tumbuh dari si bambu ini, padahal sudah ditanam demikian lama, ya. Dan seluruh hutan sudah dikuasai oleh yang namanya pakis. Dan si bambu mengatakan, saya tidak menyerah. Di tahun kelima, si bambu tumbuh satu tunas kecil, ya, kecil. Kalau dibandingkan dengan yang namanya hutan, seolah-olah si bambu ini tidak ada artinya, tidak bermakna, ya, di tahun kelima. Tetapi 6 bulan setelah itu, si bambu tumbuh sampai 100 kaki dan seluruh hutan yang kelihatan cuma bambu, ya. Tahukah kamu Takezo? Takwon mengatakan, untuk menumbuhkan akarnya si bambu butuh 5 tahun. Kenapa? Supaya si bambu ini kuat untuk menghadapi hidup. Oke? Apa yang terjadi dengan kamu Takezo? Sesungguhnya kamu sudah menumbuhkan akar kamu. Ketika kamu menghadapi kesulitan tersebut, kamu tuh sebenarnya bukan sedang gak baik, tapi kamu sedang menumbuhkan akar kamu. Supaya apa? Suatu hari kamu makin kuat, ya. Ketika kamu menghadapi hidup yang penuh tantangan ini, kamu bisa survive, ya. Kemudian si Takezo sedikit tentu lemas, ya, termenung, dan si Takwon melanjutkan, Takezo, jangan bandingkan diri kamu dengan orang lain, ya. Bambu punya tujuannya, pakis punya tujuan, ya. Kamu diciptakan pasti ada tujuan yang lebih baik juga, ya. Asalkan kamu pegang teguh pada si Sang Pencipta dan percaya bahwa hidup kamu akan diberkati. Oke teman-teman, ya. Cerita rakyat, ya, cerita yang singkat mengenai Takezo. Tapi siapa sesungguhnya si Takezo ini? Teman-teman, Takezo ini, ya, si anak muda yang hampir ingin mengakhiri hidupnya itu kelak menjadi Miyamoto Musashi. Ya. Miyamoto Musashi adalah seorang samurai yang paling tersohor di negeri Jepang, teman-teman. Ya. Kenapa saya mau ceritakan ini kepada teman-teman? Ya. Bisnis kita, insurance, itu tantangannya besar, teman-teman. Ada saingannya? Banyak. Kita ini sebenarnya seperti bambu, teman-teman. Kita ini butuh proses. Kita butuh tumbuhkan akar-akar kita. Kita ketemu orang, ada penolakan, itu sudah pasti, teman-teman. Ya. Kita ketemu orang, janji kita sudah datang, orang tidak datang, itu sudah pasti akan kita hadapi. Ya. Di bisnis ini saya banyak melihat teman-teman saya yang sama-sama join, ya. Kita belum apa-apa, orangnya sudah menghilang, ya. Ada yang setahun kemudian menyerah. Teman-teman, bisnis kita itu seperti bambu. Kita butuh waktu untuk tumbuhkan akar kita supaya apa? Kita lebih kuat, ya. Saya mungkin cerita sedikit, ya, sepintas. Mungkin tadi di Sandepan sudah ada. Saya backgroundnya, papa saya buka kafe, ya. Sekarang namanya kafe. Zaman dulu namanya kedai kopi, ya, di kaki 5, ya. Kalau sebut kafe kan nggak malu-maluin, ya. Ya. Kalau kedai kopi kaki 5 kan malu-maluin, ya. Tidak juga sih, ya. Sekarang saya baru mengerti bahwa itu tidak malu-maluin kok, ya. Jadi orang tua saya sebenarnya pendidikannya tidak tinggi, tapi mereka ingin anak-anaknya sekolah dengan baik, ya. Jadi orang tua kita, waktu saya lulus SMP,
orang tua sudah bilang, sudah kamu harus pergi merantau. Jadi saya pergi ke Jogja, saya sekolah di SMA di situ. Kalau teman-teman dengar bahasa logat saya masih logat daerah, setuju nggak? Setuju ya. Karena daerah kita tidak pernah bicara bahasa Indonesia. Ya, semua pakai bahasa daerah. Ya, sehingga berpengaruh sampai sekarang. Nah, SMA kita hanya sekolah aja, hanya sekedar yang penting orang tua sudah kasih susah-susah kirim kita sekolah saja. Selesai SMA, saya berpikir saya harus kuliah di mana, kayak orang tua bilang kayak begini, Hadi, kita sudah nggak ada biaya lagi, ya. Jadi bisa atau tidak kuliah tergantung kamu sendiri. Ya. Kemudian saya sama teman-teman saya kita berpikir gimana caranya kita kalau sekarang lulus SMA, zaman dulu saya lulus tahun 93 SMA. Kalau kita SMA selesai, kira-kira gampang nggak kita mau cari uang teman-teman? Sulit, setuju? So saya sama teman saya berdua kita berdiskusi, apa yang harus kita lakukan? Kita ke Jakarta aja. Ngapain? Kita cari kuliah yang bisa kuliahnya malam, ya, kuliah malam. Agar apa? Kita bisa kerja pagi hari. Saya bilang, ide yang bagus, ya. Kemudian kita ke BINUS, ya, Bina Nusantara. Kemudian kita daftar. Gak ada uang gimana dong? Kakak saya tadi ada di gambar itu leader saya juga namanya Pak Thomas Sugiarto. Ya. Kita beda size ya. Pak Thomas Sugiarto tuh size-nya O. Ya, saya size-nya I gede dikit ya. Oke. Jadi Thomas bilang, bisa. Ini meja gambar saya, dia arsitek, meja gambarnya jual. Jadi uang jualan hasil meja gambar itu pakai bawa pergi. Ya. Saya tidak tahu gimana caranya kita selesai kuliah 4 tahun selesai. Ya. Selesai dan saya masuk ke bidang IT. Jadi kalau teman-teman tadi lihat, wah ini pasti bakatnya programmer. Tidak juga teman-teman, itu adalah kecelakaan. Ya. Saya kerja 9 tahun teman-teman. Yes. Yang di belakang nggak kedengeran? Sudah jelas? Oke, thank you Pak. Ya. Nah, sampai mana ya? Ya. Kecelakaan ya, masuk bidang IT. Tapi tidak tahu kenapa setelah itu saya jadi suka dengan IT. Saya kerja 9 tahun di bidang IT. Saya tidak pernah bekerja di bidang lain. Ya. Saya benar-benar fokus hanya di bidang IT. 9 tahun sebagai programmer. Saya pindah-pindah kantor iya, tapi tidak pernah pindah bidang. Ya. Saya orangnya sangat fokus. Waktu saya lagi jalan, kalau ada cewek cantik di samping kiri kanan, saya juga tidak lirik teman-teman. Ya. Tapi noleh. Itu bohong banget. Ya. Kalau saya tidak lirik, mungkin saya punya istri ya Pak ya. Oke. Thank you Pak. Nah kalau yang itu bohong ya, Nah, nggak ngelirik Pak, noleh ya. Oke. Kalau nggak ketemu istri saya. Oke. Nah, kemudian teman-teman, apa yang membuat saya masuk ke bidang asuransi? Itu adalah satu kejadian yang mungkin seperti Dr. Danu katakan magic moment ya. Jadi waktu itu ada adik sepupu saya datang bilang begini, kok saya mau main dong ke tempat kamu ya. Waktu itu kita masih kontrak dan dia bilang saya mau minta pendapat kamu. Adik sepupu mau minta pendapat, apa tanggapan saya? Welcome, datang aja. Jadi adik sepupu ini saya baru lulus kuliah setahun tapi kerjanya tidak jelas. Tidak jelas kerja apa. Karena dengan dia kerja, karena dengan dia lagi di pos saja ya. Dan dia bilang dia mau minta pendapat, saya berpikir adalah dia pasti mau tanya saya tentang kerja. Siapa tahu mau minta referensi kerja ya. Terus datang ya. Nah begitu sampai di kontrakan saya, dia keluarin kertas dan dia bilang, saya mau minta pendapat kamu ini. Kok ya? Dia mulai cerita. Singkatnya dia cerita tentang Pak Hari ya. Tahun 2003 awal. Saya tidak ngeh kalau dia sedang prospek saya teman-teman. Saya tidak ngeh. Dia cerita dengan begitu semangatnya dan saya mengatakan ke dia, namanya Riko. Riko, ini dari program dari bank mana? Dia bilang, ini bukan dari bank. Saya ini dari mana? Ini dari Prudential. Oke? Saya tanya dia lagi, Prudential itu apa? Ya. Maklumnya teman-teman, 2003 Prudential belum populer. Dia bilang, ini asuransi. Saya bilang, oh ya, asuransi ada yang beginian. Bagus sekali, saya bilang. Saya mau, oke? Tapi tolong jangan hari ini.
Karena apa? Lagi nggak punya duit. Ya, kamu balik lagi 3 bulan di kos, saya mau ambil. Ya teman-teman. 3 bulan kemudian dia tidak kembali. Pelajaran nomor 1 hari ini teman-teman, kalau kita sudah tanam, jangan lupa untuk kita Oke, dia tidak kembali. Oke, dia tidak kembali, dan saya juga sudah lupa tentang apa yang dia ceritakan. Waktu berjalan, saya ingat banget akhir 2003, ya. Lagi ada acara kumpul-kumpul keluarga, datang semua saudara kita, dan saya kebetulan ditugaskan untuk terima tamu di depan. Satu persatu masuk, semua saya kenal karena saudara. Tiba-tiba ada satu mobil datang, mobil baru, saya lupa mobil apa, tapi yang jelas mobil baru. Datang, parkir di agak pojok, dan saya lihat siapa itu ya, kayaknya nggak terlalu kenal, ya. Turun, saya lihat punggungnya tok, oke, turun, kayaknya anak muda. Turun, tutup pintu, dan dia balik badan. Kemudian saya, itu sepupu saya, Riko, ya, kok berubah total gitu, ya. Waktu dulu datang, acak-acakan. Sekarang keren banget, ya. Oke, dan begitu saya sambut dia masuk, dan sepanjang itu kita bercerita apa yang dia lakukan. Ngerti ya teman-teman ya? Makin cerita saya makin gelisah. Yes, ini telinga merah ya. Apa yang membuat telinga saya merah teman-teman? Nomor 1 dia bilang sama saya gini, saya lagi mau pergi ke Eropa, Hari. Saya tanya dia dong, ngapain kamu ke Eropa? Dan dia jawabnya, jalan-jalan. Oke, saya 9 tahun kerja, saya jalan-jalannya ke Pulau Seribu. Oke, ya, ini jalan-jalannya ke Eropa. Dapat target katanya. Oke, it's okay. Dan saya bilang, ini mobil siapa yang beli? Saya. Oh ya, kalau bisa beli mobil itu lain cerita lagi, setuju nggak? Ya, dan saya akhirnya ngobrol-ngobrol. Apa yang dia katakan tuh kira-kira begini teman-teman. Saya tanya Riko, jawab jujur ya. Emang kerja kamu kayak gitu kan cuma cerita gitu doang kan? Dia bilang iya. Emang dapat uangnya dari mana? Dia bilang, oh iya dong. Orang masuk, saya dapat duit, ya. Cenderungnya malah naik terus. Saya nggak tahu dia bohong atau beneran waktu itu ya. Tapi saya pikir masuk akal juga, oke? Dan intinya adalah selesai dari pembicaraan itu saya tahu income dia teman-teman. Kurang dari setahun di Indonesia betul? Gak income dia, saya dan istri saya gaji gabungin pun masih kalah dengan sepupu saya itu. Oke, boleh dia tepuk tangan buat. Dan seperti tadi saya juga cerita Pak Andi, saya bukan direkrut teman-teman, saya yang nyodorkan diri. Saya mau lihat bisnis kalian, ya. Kebetulan yang rekrut sepupu saya ini, Riko ini adalah kakak saya. Tapi kakak saya tidak pernah rekrut saya. Amazing ya. Dia tidak pernah rekrut saya. Dia berpikir hidup saya baik-baik aja. Oke, mungkin juga dia masih baru ya Pak Thomas ya. Dan saya bilang, saya mau dong datang lihat bisnis yang Indonesia. Oke. Tapi teman-teman, hanya dengan modal apa? Membara aja, ngerti ya teman-teman ya? Udah kerja 9 tahun, suami istri gaji digabung, masih kalah dengan anak yang baru gabung 9 bulan. Apa kata dunia gitu ya? Oke? Saya juga bisa gitu ya. Tapi teman-teman, kadang-kadang kita melihat sesuatu itu kontrak dengan diri kita. Seperti tadi saya katakan bahwa jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Setuju ya? Ya. Kalau teman-teman tadi mungkin lihat Sandi Papua ini itu belakang-belakangan teman-teman. Tahun pertama, tahun kedua itu benar adalah saat-saat kita diproses untuk tumbuhkan akar di dalam. Saya programmer. Kalau teman ngerti seorang yang profesinya programmer, bukan tipe orang yang banyak suka bergaul. Apa tadi Dokter Danu? Apa yang sebelah kiri? Fun ya, cinta damai ya, nggak gua banget. Ya, kita itu tidak banyak ngomong sama orang. Kalau nggak gitu apa gitu ya, nggak bakal tanya orang, oke? Yes, ya, tipenya pendiam dan tidak suka banyak ngomong. Jadi teman saya, kalau di situ, saya mau jadi ini. Teman saya siapa yang bisa prospek 10 jari sudah cukup, ya, sudah cukup. Maksudnya tidak lebih dari 10 jari. Saudara bagaimana? Saudara saya sudah selesai di prospek sama Thomas dan Riko, oke? Selesai prospek siapa? Ya. Dengan semangat saya, pokoknya saya join dulu deh. Leader waktu itu, Pak Thomas masih agent, leader kita namanya Pak Rudi Teos. Ya,
Mungkin Rudi sering pernah sharing di sini ya. So Pak Rudi bilang, gampang hari tulis 100 nama. Oh gitu ya? Ada kan? Ada. Pulang rumah saya tulis gak sampai 20 teman-teman. Ya, gak sampai 20. Bagaimana caranya ya? Ya sudah, tidak lakukan. Saya selama 3 bulan itu teman-teman tidak punya banyak prospek. Ya, saya ingat orang yang pertama saya closing itu adalah teman satu ruangan saya dari pagi sampai malam dia yang closing. Oke? Kenapa dia closing? Karena dia juga nggak punya teman. Teman itu saya. So kita bisa membayangkan teman-teman ketika seorang baru join dia nggak punya market, sebenarnya saya mengerti maksudnya, saya mengerti perasaannya, karena itulah yang kita alami. That's why teman-teman kalau kita di bisnis di Prudential, agent asuransi, kita itu benar-benar diproses teman-teman. No worry kalau kita tidak punya apa-apa di bisnis ini. Kita kalau mau diproses, kita bisa lebih mengerti ketika kita nanti sudah jadi, kita bisa lebih mengerti tim kita susahnya itu seperti apa. Dibanding dengan kalau kita sudah masuk, waduh langsung jadi superstar, kita akan sulit membangun tim kita. Masih ikutin? Masih ya? Oke. Kemudian sudah berjalan waktu berbulan-bulan ya. Dan tadi Pak Wibi langsung singgung, lu join 2004? Iya persis. Nah 2004 itu ada satu peristiwa besar di Indonesia teman-teman. Ya. Baru join saya resign full time 2004 Januari. Maret anak saya lahir, anak saya yang pertama lahir. Ya. Tanggal 6 Maret lahir. Dan 3 minggu kemudian Prudential saya sampai gak berani pulang rumah teman-teman. Kenapa? Saya takut ketemu mertua saya. Ya, mertua saya dengan kakek-kakeknya bilang, kamu sudah resign ya dari kerjaannya. Saya bilang iya. Terus ini gimana? Ya, jadi saya setiap kali kalau pulang ke rumah saya lihat dulu ada nggak? Oh nggak ada. Sebenarnya bukan salah beliau ya. Orang tua mana yang mau lihat anaknya baru lahir anak lagi, cucu pertama, terus suami anak ini pengangguran? Siapa yang nggak khawatir? Setuju? Setuju ya. Nah, jadi tahun itu benar-benar adalah tahun di mana itu diuji teman-teman. Kita diuji di bisnis ini bukan lagi bagus-bagusnya teman-teman. Kita diuji di bisnis kadang-kadang ketika kita lagi agak terpuruk, ya. Di situ yang menentukan apakah kita bisa bangkit atau tidak. Oke. Jadi tahun 2004 saya jalanin dengan setengah-setengah, ya. Dan saya selalu punya alasan begini, loh, bisnis lagi memang nggak bagus, ya, perusahaan kenapa ini? So kalau hasil saya nggak bagus, wajar-wajar saja. Waktu itu saya mengatakan hal itu ke diri saya. Oke. Apa yang terjadi akhir tahun 2004, ya? 2004 selesai dan masuk 2005. Saya berpikir 2005 ya sudahlah, kalau bisnis kurang bagus mungkin bukan tempat yang baik untuk saya cari makan, teman-teman. Oke, mungkin banyak yang mengalami hal seperti itu. Tapi saya kasih tahu teman, selalu lihat diri kanan kita. Oke. Nah waktu itu saya melihat 2005 lagi-lagi orang promosi, orang naik Star Club, betul? Ya, betul ya? Ya. Saya lihat teman-teman saya yang lain, satu angkatan, Linda Herman, Double Star Club, promosi unit manager. Marifan Junior, Double Star Club, promosi unit manager. Agusta, promosi unit manager. Begitu banyak yang katanya kondisi lagi jelek, semua orang promosi dan Star Club. Hariwan kemana? Tak punya klub. Oke, hampir terpuruk lagi. Ya, malunya minta ampun, malunya minta ampun. Nah, untungnya masih ada satu hal. Saya masih punya sedikit harga diri, oke? Jadi waktu itu saya katakan sini, masa si Ano dia cari huruf O aja nggak bisa loh, ya? Maksudnya apa? Teman ngerti nggak? Dia nggak bisa ngerti. Dia tuh gaptek banget. Dia tuh mau ketik huruf O di mana ya? O itu double star teman-teman. Oh sini aja, cari O nggak tahu di mana. Nanti ini gimana nih? Luar biasa Indonesia. Oh gak bisa, gak bisa dong promosi. Lu kemana muka lu mau taruh gitu ya. Saya jalan diri saya, okay? Kemudian saya bilang ke istri saya begini, oke, please kasih saya waktu setahun lagi. Saya benar-benar tahun ini saya mau kerjakan dengan habis-habisan. Kalau tahun ini saya kerjakan dan saya tidak berhasil juga,
Oke, saya bilang saya memang gak cocok di sini. So tahun 2005 saya memutuskan satu hal, ya. Saya memutuskan bahwa saya tidak bisa lagi mau capai hasil yang saya mau dengan cara kerja yang sama. Ya. Mau capai hasil yang saya inginkan tapi dengan cara saya nggak bakal bisa capai. Nomor satu adalah saya bilang Jakarta macet, yes. Kalau gitu tidak beli motor, mobilnya tidak jual, tidak beli motor. Untungnya istri saya setuju, ya. Boleh tepuk tangan buat istri saya. Itu nggak apa-apa, yang penting kita kerja. Oke, good, ya. Jadi 2005 kita beli motor, nggak ada alasan lagi macet, setuju? Ya, kita pergi kemana-mana, teman-teman. Ya, berdua. Ada satu hari kita lagi mau ke Mangga 2 dan bulan-bulan seperti ini, teman-teman. Bulan-bulan September ya, waktu itu saya ingat banget. Waktu itu prospek lagi susah-susah sekali. Tiba-tiba ada satu telepon datang dan dia tanya gini, Hadi, kamu masih di Indonesia nggak? Waduh, sudah prospek susah, ada yang tanya lagi masih di Indonesia nggak? Itu kayak telepon dari presiden, betul nggak? Oh iya, saya masih di Indonesia loh, ya. Oh, bos kita lagi cari asuransi, Hadi, ya. Kita mau cari asuransi kesehatan buat kantor, grup insurance. Kalian punya tidak? Jantung saya copot, teman-teman. Anda tahu kenapa jantung copot? Kita tidak punya. Kita nggak punya grup insurance, setuju? Setuju, kita bukan grup insurance. Lagi pula corporate juga bukan grup insurance kok, ya. Grup insurance murah banget, kita nggak bakal menang. Kalau mau jawab tidak ada, saya kehilangan kesempatan, betul? Kalau mau jawab tidak ada, kita memang tidak ada. Dengan amat sangat berani saya jawab ada. Oh, dia bilang good, ya. Kalau gitu hari Rabu bos kita mau ketemu setiap waktu. Oke? Begitu dia taruh telepon, saya taruh telepon. 2 hari nggak bisa tidur. Kita tidak punya grup insurance. Saya cuma punya satu ilmu, yaitu Pak Ali. Waktu itu gimana caranya? 2 hari nggak bisa tidur. 2 hari nggak bisa tidur. Dan hari H, waktunya kita ketemu, kita akhirnya memutuskan satu hal. Saya bilang, sudahlah, ngapain kita pikirin, kita datang aja, oke? Terus udah cerita Pali, ya udah, oke, kita datang. Teman-teman, apa yang saya ceritakan ini true story, saya tidak ngarang sinetron. Ini true story, oke? Kita berangkat dari kantor kita waktu itu di Menara Tamrin. Dulu kita masih satu kantor dengan kantor pusat. Kita pergi ke Mangga 2. Dalam perjalanan seperti gini, teman-teman, tiba-tiba langit gelap, oke? Dan hujan turun. Teman-teman, hujan turun itu tidak lurus, oke? Tidak pernah kehujanan? Kalau tidak pernah, nanti hujan Anda coba. Coba yang Hadi cerita benar ya, oke? Kita berdua naik motor, jas hujan cuma ada satu. Kira-kira siapa yang pakai jas hujan? Istri. Saya. Oke, nggak mungkin saya bilang istri, sorry ya, gue pakai. Sudah kamu pakai, ya. Dan kita ngumpet sama seperti orang-orang naik motor di sekarang ini. Kadang-kadang kita lihat dulu kayak kita tadi. Kita naik motor dan hujan, kita semua kalau motor kita seadanya, kemudian kita berhenti di jembatan penyeberangan, ya. Dan hujan itu sekali lagi tidak turunnya lurus. Dia suka dari kiri. Dan kita ke kanan, dia terus lagi dari kanan. Dapat terjadi karena lihat orang pakai rapi bersih, terus tiba-tiba cemplung ke kolam renang, naik lagi. Bentuknya kira-kira seperti itu. Ini seperti lucu ya. Waktu itu sama sekali tidak ada hal yang lucu. Kita janji kita mau pergi ketemu orang jam 3, jam 2 kehujanan basah semuanya. It's true story, ya. Itu tanya Pak Rudi, Pak Thomas, mereka tahu. Kemudian kita berpikir gini, ini basah kondisi gini cuma ada 2 pilihan, pulang ganti baju, terus baru datang lagi. Which is itu pasti udah kehilangan kesempatan. Atau kita tetap nekat pergi
Oh, istri saya bilang gini, oh kita kan mau ke Mangga 2. Kan Mangga 2 kan kita bisa beli baju ganti. Saya bilang kamu pintar ya. Setuju, kita pergi ke sana ya. Tapi sebelum sampai Mangga 2 ternyata kantornya sudah sampai. Gimana dong? Gak sempat pasti ganti baju. Oh, ada ide lagi. Cari toilet yang ada hand dryernya. Oke? Waduh, ide yang bagus sekali, betul? Teman-teman, basahin baju Anda, terus coba keringin. Terus lihat bentuknya kayak apa. Kalau mau tahu loh ya, supaya mau tahu apa saya ngomong benar apa tidak, oke? So kita pergi ke kamar yang toilet yang ada hand dryernya dan kita coba keringin. Jadinya itu kayak dalam lotion. Benar. Basah dikit, kering, basah dikit, kering. Saya ngomong relax sedikit lah ya, biar teman-teman nanti ada ilmu yang lebih serius lagi baru kita masuk ya. So ini bentuknya aneh banget teman-teman, aneh banget. Begitu sampai di kantornya orang yang mau kita ketemu, yang di depan itu secret apa namanya, reception ya, receptionnya bilang, Pak mau ketemu siapa? Saya bilang, oh mau ketemu ibu ini. Terus dia bingung, ibu itu bos kita Pak. Saya bilang, iya saya ada janji dengan beliau. Karena bentuk kita tidak dan dia bilang, tunggu sebentar kalau gitu ya. Kemudian kita duduk tunggu. Waktu saya lagi duduk begini, saya melihat di dalam itu ada satu sosok yang begini. Habis itu dia masuk lagi. Jantung saya copot teman. Ya, cepet-cepet jantungnya saya pungut dan saya tahu. Maksud saya mengatakan diri saya, jangan down. Oke? Kemudian bosnya keluar. Bosnya tanya, oh ya, hadiah. Gimana? Saya bilang, ya, kita akan ada janji ya, jam 3 juga. Ya, dan dia jawab. Tidak lama kan? Teman-teman, ketika Anda ketemu seseorang dan dia lihat jam dan dia tanya Anda, tidak lama kan? Artinya apa? Cepat. Artinya apa? Kalau dia terlambat, Pak. Artinya mungkin dia tidak akan lama-lama bicara dengan Anda. Setuju? Ya. Dan saya bilang misalnya, jangan kehilangan semangat. Ya, jangan kehilangan. Oh enggak lama kok, 15 menit. Dia bilang, oke, ya. Masuk ke dalam ruangan teman. Ya. Saya lupa apa yang saya ceritakan, pokoknya saya ngomong apa yang saya tahu. Dan kita di dalam itu 2 jam. Bukan salah saya, oke? Saya bilang 15 menit, dia banyak tanya. Ya. Keluar dari ruangan itu kita closing 17 case teman-teman. Kita berdua, kita bertanya, ini beneran nggak ya? Ini beneran nggak ya? Oke, itu beneran. Pelajaran nomor 2, ketika kita sudah mau menyerah, teman-teman, ingat satu hal, coba sekali lagi, maju 1 langkah lagi, coba 1 langkah lagi, ya. Siapa tahu langkah berikutnya itulah adalah kemenangan buat kita. Oke, ya. So teman-teman, hari ini saya tahu banyak karena apa? Kami mengalaminya, ya. Boleh dicerita apapun kita mengalaminya, ya. Saya ada satu cerita yang lebih seru tapi waktunya nggak ada, nanti next ada kesempatan baru saya cerita, ya. Intinya kita kejar teman-teman, kejar. Mic-nya, oke, sorry. Thank you ya, terutama bapak-bapak di belakang. Kalau ngasih tahu saya kode kalau memang suaranya kecil, boleh ya. Intinya kita kejar sampai akhir tahun teman-teman, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, akhirnya kita capai startup yang pertama dan promosi unit manager. 2 tahun pertama di bisnis di Publisher, kita pakai ala kungfu kita sendiri, kita pakai jurus kami sendiri, ya, teknik kita sendiri, dan hasilnya memang ada, tapi teman-teman itu tidak maksimal. Kalau teman tadi lihat 7-6 tahun terakhir ini kita selalu double start PCC karena kita menemukan satu cara yang menurut kita ini caranya kalau kita mau berjualan yang benar. Oke? Dan hari ini saya mau berbagi itu kepada teman-teman. Ya? Ini ada satu orang yang saya sangat kagumi, namanya Tony Gordon.
MDRT di sini pasti sudah tahu siapa Tony Gordon. Ya. Tony Gordon adalah salah satu agen asuransi yang paling sukses saat ini di dunia. Dia pernah capai TOT selama 38 kali. 1 kali MDRT top, ya, tahun pertama. Sisanya semua TOT. Tony Gordon ketika memulai bisnis ini, ketika dia usianya baru 20-an. Selama 8 tahun, dia jadi agent yang biasa-biasa saja, teman-teman. Ya. Setelah 8 tahun, baru dia menemukan, oh, ini toh caranya. Oke? So, akhirnya dia menulis sebuah buku, teman-teman, dan dia menjadi seorang mentor, seorang yang panutan di dunia asuransi. Dia mengatakan begini, teman-teman. Fondasi bisnis kita bukanlah pengetahuan, bukan juga teknik closing yang canggih, apalagi kepintaran komunikasi, bukan juga kebutuhan atau rasa haus prospek. Fondasi kesuksesan kita yaitu kebulatan tekad untuk membuat janji ketemu setiap hari secara konsisten, betapapun beratnya hal itu harus dilakukan. Aktivitas adalah fondasi di mana kesuksesan kita dibangun. Saya melihat beberapa teman-teman saya yang dulu pernah BCC, PC, beberapa tahun terakhir ini turun. Jawabannya cuma satu, teman-teman. Tidak ada aktivitas. Oke? 6-7 tahun terakhir ini saya dan istri saya, kebetulan untuk production, saya dari tahun 2007 saya sudah tidak pernah berjualan pribadi. Tapi saya suka jualan. Setiap kali ada yang mau masuk, selalu saya pakai produsernya istri saya, ya, pakai produk istri saya. So kita punya satu kebiasaan selama 6-7 tahun terakhir ini. Kebiasaan kita adalah ini, teman-teman. Kita punya 4 aktivitas utama yang setiap hari kita lakukan. Setiap hari. Kalau kita tidak lakukan, hasil langsung kelihatan, drop. Ya. Apa yang kita lakukan setiap hari? Kita make sure kita punya nama setiap hari, yang orang-orang, nama-nama. Ya. Tadi Dr. Dandung dan jelasin nama sel cycle, betul, teman-teman? Ya. Jadi tidak ada, oh sini benar, situ benar, enggak. Masing-masing punya cara dan tekniknya, betul? Ya. Nah, ini yang kami lakukan, ya. Kami setiap hari harus make sure nama siapa yang mungkin kita mau ketemu besok, lusa, minggu depan. Kita menulis nama. Oke? Dan kita setiap hari ada aktivitas yang namanya bikin appointment. Masalah kita sebagai seorang agent maupun sebagai leader adalah kita tidak melakukan 2 hal itu. Karena 2 hal ini adalah sangat esensi, teman-teman. Saya tahu teknik closing teman-teman banyak belajar, ya. Teknik ini, teknik itu juga banyak belajar. Tapi kalau kita tidak punya nama orang yang kita mau ketemu, atau kita tidak buat janji ketemu dengan orang, sia-sia teknik yang kita belajar. Setuju? Setuju? Ya. Ini yang kita lakukan. Ketika kita ketemu orang, dulu saya 2 tahun pertama saya ngajarin ini. Hadi, kalau ketemu orang bilang gini, Pak, Bu, saya Hadi dari Indonesia, boleh minta waktu sebentar? Orang akan tanya, ngapain? Kita lagi market survei. Kami ngajarin begitu. Ada yang salah nggak dengan itu? Tidak ada yang salah. Tapi kalau teman-teman mau lebih efektif lagi, kita tidak bisa langsung tembak, minta waktu ya. Saya mau survei, nggak bisa. Kita lakukan yang namanya pribadi. Ini teori ya, teman-teman ya. Nanti saya akan ceritakan prakteknya kita lakukannya gimana. Dan dari pribadi itu hanya ada potensi kita bisa follow up atau tidak. Kalau bisa follow, kita akan handling objection, kita akan closing. Setiap orang kita closing atau kita rekrut ya, teman-teman. Ini namanya aktivitas utama, artinya bisa selling, bisa rekrut. Ya. Setelah orang ini kalau berhasil kita selling atau berhasil kita rekrut, berikutnya akan kita masukin lagi sebagai referensi untuk prospek yang baru lagi. Simple ya cycle-nya ya. Masalahnya cuma kita tidak melakukannya setiap hari. Ini yang saya temukan. Ini yang kami temukan. Oke? Setelah ini saya tinggalkan di sini. Nanti silakan di copy. Kalau foto mungkin jauh nggak kelihatan ya. Saya lanjut aja ya, boleh? Boleh. Boleh ya. Nah, di bisnis kita ada 3 pilar, teman-teman.
Nomor satu adalah you must have to sell. Kita harus punya kemampuan bisa menjual. Ketika kita punya kemampuan menjual, ketika kita rekrut, kita transfer kemampuan menjual itu ke orang yang kita rekrut. Oke? Tapi cuma mampu jual sama mampu rekrut aja tidak membuat kita bertahan di bisnis ini. Kita juga tetap butuh motivasi. Setuju ya? Setuju ya? Oke? Tapi hari ini saya akan lebih banyak bicara tentang selling karena pesannya sudah jelas. Kita harus bisa menang tahun ini, ya. Oke. Apa yang teman-teman lihat di depan? Hah? Pernah ada yang minta teman jual pena? Pernah? Boleh saya minta 2 orang volunteer ke depan sini? Siapa yang mau jadi volunteer? Ada banyak duitnya. Ada banyak duitnya. Oh, pineapple ya? Bukan Pak? Siapa? Siapa? Saya butuh 2 orang. Siapa yang mau maju? Kalau tidak ada, kita dulu tunggu sama-sama dulu ya. Sampai jam 8 kali ya. Pesawat sudah terbang. 2 orang. 2 orang, 2 orang. Yes, Ini ada 1. Kita tepuk tangan dulu ya. Silakan di sini dulu. Ada 1 orang lagi? Ada 1 lagi? Come on. Ya, ini udah ada yang maju, Pak. 1 orang lagi. Ya. Yes. Kita tepuk tangan buat 2 orang bapak yang gak berani. Jadi ada video apple pen itu, apple pen, ada ya? Enggak. Bukan gitu ya sama. Pak siapa? Pak Huda ya. Oke. Teman-teman, saya ingin teman-teman perhatikan baik-baik, oke? Perhatikan baik-baik apa yang saya ingin saya dan Pak Huda kita coba lakukan ya. Perhatikan baik-baik. Pak Huda ada pen? Ada ya Pak? Bapak boleh coba jual pennya ke saya. Seperti apa Pak? Coba langsung praktikkan ya. Yes, perhatikan. Santai ya Pak ya. Pak Huda mau apa nih? Ini pen apa nih? Ini pentil. Oke. Cocok untuk Bapak sebagai pebisnis. Cocok untuk saya sebagai pebisnis. Kenapa Pak? Karena dari style udah tampak oke, keren, dan tidak malu-maluin. Oke. Dan kedua kualitasnya juga bagus. Kualitasnya bagus. Kualitas pennya bagus. Oke. Terus apa lagi Pak? Harga juga tidak terlalu mahal. Harga tidak terlalu. Nomor 1 tadi Pak, kualitas. Kedua, harga tidak terlalu mahal. Yes, apa lagi Pak? Style keren, Pak. Stylenya keren. Oke. Kemudian, kenapa saya harus beli Pak? Karena memang cocok untuk Bapak. Oke. Kualitas, stylenya keren, harganya tidak mahal. Begitu ya Pak ya. Kira-kira kalau saya mau beli harganya berapa? 50.000 cukup. 50.000. 50.000 kalau di dolar kan berapa? 4 dolar. 4 dolar ya? Ya. 4 dolar ya? Oke, sebentar Pak. Saya mikir dulu sebentar. Ya, Pak Huda ya. Oke. Teman-teman udah lihat cara Pak Huda menjual pen? Sudah ya? Oke ya? Oke. Sebentar ya Pak. Kita kasih ke Bapak yang ganteng satu dulu. Siapa namanya Pak? Pak Kevin, salaman dulu dong Pak. Ya. Pennya apa nih Pak? Kenapa ketawa ya? Kenapa ketawa Pak? Kenapa dengan pennya? Oh iya. Terus Bapak mau ngapain pen ini ke saya? Ya Pak, Bapak harus beli ini Pak. Saya harus beli ya? Oh, oke. Kenapa Pak? Santai aja. Perlu minum? Oke. Pak Huda sebentar Pak Huda ya. Perhatikan teman-teman ya, perhatikan. Saya ingin teman-teman perhatikan baik-baik. Santai aja. Oke? Kenapa saya harus beli pen ini? Di satu, Oke. ini bolpen sudah menghasilkan banyak uang. Bolpennya menghasilkan banyak uang. Ya. Oke. Kalau dipakai, apa? Kita bisa lihat tintanya langsung. Jadi kalau mau habis, berarti kita sudah siap untuk beli yang baru. Oh, masuk akal. Oke.